Saya mau bicara Hindu dan Weda hari ini. Hindu itu sebenarnya kan 1830 itu disembuhkan oleh wartawan Inggris. Itu jelas ada di Britannica Encyclopedia. Untuk keberagaman agama-agama hanya di India kecuali agama Kristen, Buddha, dan Islam. Pernah berkali-kali saya sampaikan seperti itu. Kemudian kapan kata Hindu ini dikenal di Indonesia? Dari lama, dari 1910 kalau nggak salah ya, 1917 itu ya udah ada hembusan Hindu. Dan itu pun hanya diketahui oleh para intelektual yang dekat dengan pemerintahan kolonial Belanda. Ada kata Hindu di situ, tapi tidak umum orang tahu ya itu. Nah, kemudian ada perdebatan tentang Gama Bali, Gama Tirta, apakah agama atau enggak ya. Ini ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat seperti John Crawford dan Thomas Stanford Raffles yang tidak setuju ajaran Bali ini adalah sebuah agama atau Hindu ya. Dan mereka nggak paham karena Gama Tirta itu sudah melampaui definisi agama sebenarnya. Ajaran kita ini sebenarnya sudah boleh dikatakan dharma. Ada satya, ada reta, ada tapa, ada diksa, ada brahmana, kemudian ada yajna. Jauh melebihi definisi agama. Bahkan Gama Bali itu adalah konsep keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalamnya ada igama, agama, ugama. Jadi dari awal ugama dulu. Maka ajaran Gama Bali sebelum meningkat kepada keimanan, maka terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai kemanusiaan. Humanity value. Menjadi manusia dulu, baru meningkat keimanan. Itu sebenarnya. Makanya ajaran Bali itu Weda itu sangat ajewere. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dipelajari oleh orang-orang yang sungguh mau mempelajari. Hanya saja ada memang penyimpangan-penyimpangan dari kelompok tertentu agar semua orang tidak belajar Weda. Nah ini, Siwa Buddha itu sebenarnya bukan berdasarkan keturunan, tetapi Siwa Buddha itu adalah ajaran Bali yang sama dengan Siwa Siddhanta, Gama Bali, dan Gama Tirta. Karena Siwa Buddha ini adalah tidak lain Purusha Pradana, ya. Jadi konsep ajaran Gama Tirta, Gama Bali itu menyembah Tuhan melalui Purusha Pradana. Apa maksudnya Purusha Pradana? Jadi manunggalnya Purusha Pradana itulah menjadi Tuhan. Jelas ada di lontar Sutasoma, Prasasti Samoan 3, dan lontar-lontar lainnya. Dari zaman dahulu kala. Sejarah hari ini memang banyak sekali yang kita ragukan. Kita tidak dalam posisi mengklaim, tetapi ketika kita diklaim, kita mampu mempertahankan berdasarkan kebenaran transenden, ya. Karena kami ini bukan orang-orang peneliti, tidak harus meneliti, tetapi secara logika merunut peristiwanya bisa masuk akal. Itulah yang disebut dengan kebenaran transenden. Sebab walaupun mereka punya bukti sejarah-sejarah hari ini itu faktanya berbeda. Jadi tahun 1830 itu sudah ada konflik. Makanya ada dua magazine saat itu, Bali Adnyana dan Suryakanta. Bali Adnyana ini mempertahankan Triwangsa dalam ajaran Bali, sementara Sudha memperjuangkan hak-hak mereka dalam ajaran Bali karena menganggap bahwa manusia ini sama. Jadi seperti itulah kira-kira konfliknya sampai hari ini. Ada hembusan-hembusan Wasudewa Kutumbakam dan sebagainya. Singkat cerita, para pendahulu kita mengajukan agar Gama Bali, Gama Tirta diakui sebagai agama. Konsep definisi agama dari pemerintah kita itu merujuk pada konsep-konsep agama Abrahamik, yaitu mesti ada Tuhan disembah, nabi, kemudian tempat ibadah, dan lain-lain ya. Konsep definisi agama itu tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 52. Konflik ini masih ya, kalau boleh saya katakan konflik soroh ya, masih aja. Nah ini dimanfaatkan oleh sampradaya. Masuk sampradaya mempengaruhi, terjadilah konflik di PHDI. Jadi dua ya, yang setuju sampradaya, yang nggak setuju sampradaya. Sampai hari ini. Kemudian dimenangkan oleh yang setuju dengan sampradaya. Hari ini konflik lagi. Karena memang ajaran-ajaran asing transnasional itu mau mendominasi, mau merubah ajaran-ajaran Bali. Itu masalahnya. Ya, padahal kalau kita bicara Hindu itu bicara keberagaman. Tidak sama.
Jadi kalau dipaksakan yang berbeda ini menjadi sama, terjadi konflik. Karena masalah keyakinan itu masalah ideologi. Tidak mudah bagi semeton kita yang sudah terpapar sampradaya terus kita suruh balik lagi, tidak bisa. Nah, kami tidak memasalahkan itu. Yang jelas, sampradaya sudah merusak adat, tradisi, budaya, dan game Bali. Banyak contoh. Konon ahli Weda pun, akademisi yang sekelas profesor doktor pun, kalau sudah belajar ke India, kemudian balik lagi membawa tafsir Hindustan ke sini, pasti digandoli dengan tradisi dan budaya Hindustan. Kita lihat mereka bangun kuil, pakaian pun berubah, alat musik berubah dan sebagainya, tetapi ketika meninggal juga kembali kepada ajaran-ajaran Bali. Nah itu. Jadi itulah gambaran sedikit Hindu ya. Kemudian kita bicara Weda. Apa sih Weda? Definisi Weda kalau hanya pustaka suci kami kurang setuju, kurang tepat gitu ya. Kenapa? Kalau Weda hanya dikatakan pustaka suci. Contoh misalnya saya membuat satu tulisan tentang kerohanian dengan bahasa Sanskerta. Apakah itu dinamakan dengan Weda? Tidak juga kan. Jadi jelas dalam Namo Dharma Sastra disebutkan bahwa Weda itu Sruti ya, dan Smerti itu Dharma Sastra. Simple ya. Makanya urutan hierarkisnya adalah Sruti, Smerti, Sila, Upacara, Atmanastuti. Hierarkis ini tidak boleh yang di bawah melampaui di atasnya. Atmanastuti tidak boleh melampaui upacara, kemudian acara tidak boleh melampaui sila, sila tidak boleh melampaui smerti, smerti juga tidak boleh melampaui sruti. Yang namanya wahyu Tuhan itu hanya satu. Nah, ketika ditafsirkan maka bukanlah itu sruti. Ini yang juga harus dipahami oleh semeton Sami dimanapun berada. Hari ini orang bicara Weda, Weda, Weda. Padahal definisinya saja tidak tahu, apalagi bentuk Wedanya. Yang jelas asal kitab Dharma Sastra Weda dikatakan. Kan itu hari ini tuh. Dan orang belajar Weda itu tanpa melalui tingkatan-tingkatan seperti catur asramu. Harusnya masa bermain, masa belajar, udah belajar Dharma Sastra yang takpul ya. Kemudian apalagi belajar mantra yang sruti. Sudah tidak cocok lagi. Bahkan terbalik nih hari ini. Yang sudah Wanaprastha, yang sudah jadi Brahmana, kelakuannya seperti Grihastha atau Brahmacari. Contoh misalkan Sulinggi bawa tongkat komando. Apa suksma tongkat komando itu? Itu. Kemudian ada organisasi-organisasi bernafaskan agama termasuk soroh-soroh ya, termasuk wangse-wangse. Soroh, wangse itu semua penting dalam konteks pasemetonan. Tetapi organisasi ini, pasemetonan ini aturannya tidak bisa melampaui tatul. Dan hari ini justru melampaui tatul. Sehingga apa? Sehingga tujuan agama yang sesungguhnya bergeser menjadi tujuan organisasi. Agama akhirnya menampilkan permukaan luarnya saja. Ingin wah, ingin kolosal, ingin multidimensi. Padahal tidak itu tujuan agama. Bicara agama, bicara kitab suci. Bicara kitab suci, bicara pengorbanan. Seluruh kitab suci di dunia itu tentang pengorbanan. Tidak ada kemewahan. Apalagi yang spektakuler, yang kolosal, hanya ingin kelihatan wah. Mulailah di Saraswati ini kita hidupkan aksara-aksara kita hidupkan pengetahuan-pengetahuan di dalam diri, warige, warah ing raga, petunjuk-petunjuk Tuhan dalam diri, agar pemahaman terhadap satu agama itu sesuai dengan realnya, ya. Jangan lagi menuju materi. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, tetapi untuk sekarang hanya sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi membahas hal-hal lainnya yang sangat prinsipil. Telah terjadi degradasi, telah terjadi perubahan ageman, aci-acian, ajaran Bali yang justru membawa dampak buruk terhadap keharmonisan antara skala dan niskala. Ciao.